Abi Hurairah radhiyallahu anna nabiyya, bahwasanya Nabi qala bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu bergantung dengan agama khalilihi, temannya. Saya baca hadis ini teringat beberapa hasil riset juga yang menunjukkan bahwa betapa teman itu ternyata punya pengaruh sangat kuat terhadap kehidupan setiap orang. Di sini banyak hadis-hadis yang menjelaskan itu. Makanya hadis ini mengingatkan kepada kita, falyandur ahadukum mayyukhalil. Oleh karena itu lihat siapa temannya. Jadi kalau kita ingin tahu tentang kepribadian seseorang, ya, keberagaman seseorang, salah satunya lihat siapa teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhah. Jamaah salat maghrib yang berbahagia, mengawali kajian kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam kondisi kekhawatiran penyebaran Covid yang masih terus meningkat ini, kita masih diberikan nikmat sehat, bisa khusyuk beribadah. Bahkan pada petang ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang Islam. Kita berharap semuanya yang hadir pada petang ini, semoga apa yang kita laksanakan pada petang ini diridhoi oleh Allah dan bisa membantu kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib yang berbahagia, petang ini saya ingin melanjutkan kembali kajian kita pada minggu yang lalu itu, tetapi di acara yang lain, acara kuliah pada maghrib di Masjid Mujahidin ini. Kalau pada minggu yang lalu kita mengkaji tentang sebuah tema menarik dalam kitab Nuzhatul Muttaqin Syarhu Riyadhis Shalihin, kitab yang bernama Nuzhatul Muttaqin, syarah dari kitab yang populer di kalangan umat Islam yang kita kenal dengan Riyadhus Shalihin. Pada petang ini saya ingin melanjutkan pada bagian bab yang lain dari sekian banyak bab yang saya baca ba'da asar tadi. Saya tertarik pada bab tentang ziyaratu ahlil khair wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim. Bab ini akan menjelaskan tentang pentingnya kita mengunjungi orang baik, wa mujalasatihim, dan duduk bersama mereka, wa suhbatihim, bagaimana kita juga senang bersahabat bersama mereka, wa mahabbatihim, dan kita juga bisa mencintai mereka. Jamaah yang berbahagia, ada beberapa hadis dan riwayat yang akan membantu kita untuk memahami bab ini. Semoga waktunya cukup. Kita akan mengkaji dengan singkat, insya Allah juga jelas, ya. Barangkali bisa menjadi modal bagi kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jamaah yang berbahagia, saya akan mengawali dari sebuah riwayat diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an. Qala, beliau berkata,
Qala Abu Bakar li Umar radhiyallahu an. Abu Bakar berkata kepada Umar radhiyallahu an ba'da wafati Rasulillah. Peristiwa ini terjadi ba'da wafati Rasulillah, setelah wafatnya Rasulullah. Abu Bakar berkata kepada Umar, "Intalik bina ila Ummi Aiman radhiyallahu anha." Marilah berangkat bersama kami untuk mengunjungi seorang bernama Ummu Aiman. Siapakah Ummu Aiman? Dalam kitab ini dijelaskan Ummu Aiman itu adalah maulatu Rasulillah, pembantu Rasulullah. Di mana Rasulullah masih kecil, beliaulah yang banyak mengasuh yang bernama Ummu Aiman, sosok perempuan yang punya sejarah sangat dekat dengan kehidupan Rasulullah. Sampai seorang sahabat besar bernama Abu Bakar dan Umar bersama-sama ingin mengunjunginya setelah wafatnya Rasulullah. Jamaah yang berbahagia, nazuruha kama kana Rasulullahi yazuruha. Kenapa dua sahabat besar ini sampai begitu penting untuk mengunjungi seorang sahabat perempuan bernama Ummu Aiman? Seorang pembantu, bukan siapa-siapa. Yang mengunjungi ini adalah tokoh besar di zaman Rasulullah maupun setelah wafatnya Rasulullah. Bahkan dua sahabat ini adalah tergolong pemimpin tertinggi karena dua-duanya sama-sama pernah menjadi khalifah ba'da wafati Rasulullah, setelah wafatnya Rasulullah. Tapi merasa penting untuk mengunjungi seorang bernama Ummu Aiman, pembantu keluarga Rasulullah. Kenapa itu dilakukan? Karena Rasulullah sering mengunjunginya. Makanya beliau berdua merasa penting juga untuk mengunjungi sahabat bernama Ummu Aiman. Falamma intahaina ilaiha bakat. Ketika kami sampai kepadanya, bakat. Ummu Aiman ini menangis, terharu. Bagaimana dia seorang yang sudah sepuh, ya, tapi dikunjungi oleh sahabat besar bernama Abu Bakar dan Umar. Terharu. Sebegitu pentingnya dua sahabat besar ini mengunjungi dirinya yang sudah ditinggal oleh Rasulullah. Faqala laha, Umar dan Abu Bakar berkata kepadanya, bertanya kepadanya, "Ma yabakiki, apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Ummu Aiman?" Jadi bukannya senang dikunjungi, tapi Ummu Aiman ini justru menangis dapat kunjungan dua sahabat besar bernama Abu Bakar dan Umar. Amma ta'lamina annama indallahi khairun li Rasulillah. Abu Bakar dan Umar ini mengira Ummu Aiman ini meninggal karena terkenang dengan Rasulullah. Ia mengatakan, amma ta'lamina annama indallahi khairun li Rasulillah. Kamu tahu annama indallahi khairun li Rasulillah, bahwasanya di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah. Jadi tidak perlu ditangisi mestinya, karena kamu tahu bahwa Rasulullah itu sudah menghadap kepada Allah dan itu lebih baik. Kenapa engkau menangis? Faqalat, Ummu Aiman menjawab, inni la abaki, sesungguhnya aku tidak menangis. Inni la a'lamu anna ma indallahi ta'ala khairun li Rasulillah. Sesungguhnya aku juga sangat tahu, la a'lamu, sungguh aku tahu,
Ma indallahi, apa yang di sisi Allah itu khairun li Rasulillah, lebih baik, sangat baik untuk Rasulullah. Iya, aku juga tahu bahwa Rasulullah menghadap Allah itu sangat baik di sisinya. Walakinni abaki, tetapi aku menangis bukan karena itu. Kenapa? Abaki annal wahya qad inqata minas sama. Yang menjadikan aku menangis itu karena apa? Annal wahya, sesungguhnya wahyu itu qad inqata minas sama, akan terputus dari langit. Jamaah yang berbahagia, ini yang bikin Ummu Aiman menangis. Bukan karena Ummu Aiman tidak tahu bahwa Rasulullah sudah ada pada kehidupan terbaik di sisi Allah. Tetapi Ummu Aiman ini terkenang dengan kenangan yang sangat indah di masa Rasulullah. Dia sangat akrab dengan wahyu Allah. Bagaimana Rasulullah menyampaikan, menjelaskan wahyu-wahyu Allah. Ini kenangan terbaik, kenangan yang sangat indah, yang sangat berkesan bagi seorang bernama Ummu Aiman. Terkenang dengan wahyu Allah yang sering disampaikan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah wafat, beliau teringat bagaimana beliau sangat akrab dengan Rasulullah dengan turunnya wahyu yang disampaikan itu. Jamaah yang berbahagia, pertanyaannya adalah apa relevansinya dengan kita yang semestinya juga punya ghirah, ya, ingin terus mendengarkan, ingin terus bersahabat dekat dengan wahyu Allah, dengan Al-Quran, dengan tilawatul Quran, dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Yang dikenang itu justru adalah wahyu Allah yang disampaikan. Sangat kangen, sangat rindu suasana Rasulullah menyampaikan wahyu Allah. Ini adalah sahabat terbaik, teman terbaik, ahlul khair. Teman terbaik adalah teman yang bisa diajak mendengarkan bersama-sama bagaimana wahyu itu disampaikan, dipahami, dan diamalkan. Jamaah yang berbahagia, ini kenangan Ummu Aiman sampai beliau menangis ketika dikunjungi dua sahabat besar ini. Mendengar jawaban Ummu Aiman ini, fahayyajatshuma alal buka. Ternyata Umar itu terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh Ummu Aiman. Faja'ala yabkiyani ma'aha, sampai tidak terasa beliau berdua ikut menangis bersamanya. Jamaah yang berbahagia, seorang sahabat besar pernah jadi presiden di zamannya setelah wafatnya Rasulullah, ya, datang kepada seorang sahabat perempuan yang sudah sepuh, yang punya kenangan sangat indah bersama Rasulullah karena penyampaian wahyu-wahyu yang diturunkan, ya. Sangat terharu dan ikut menangis. Betapa yang diingat, yang selalu diingat oleh Ummu Aiman itu bagaimana wahyu itu disampaikan, dan itu menjadi teman terbaik bagi seorang muslim. Bab ini menjelaskan tentang ziaratu ahlil khair. Pentingnya kita mengunjungi teman baik. Jamaah yang berbahagia, kalau saya aktif di dunia akademik, ya, saya senang dengan dunia riset, dunia penelitian, ya. Kalau saya ikuti caranya Ummu Aiman atau caranya dua sahabat ini, ya, saya harus melakukan penelitian, menggali data itu sampai kepada sumber primernya, bukan sekundernya, bukan tersiernya, ya. Dan Ummu Aiman ini sangat menikmati ketika dia bersama Rasulullah, dia merasa dekat dengan sumber primernya itu.
wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Yang itu tidak semua bisa dirasakan, apalagi kita yang jauh dari zaman Rasulullah begitu ya. Ummu Aiman sangat terkesan, sangat terkenang dengan itu, sangat dekat dengan sumber primernya, bagaimana Rasulullah mendapatkan wahyu kemudian disampaikan. Peneliti yang baik kalau dia mampu sampai menggali data-data primernya itu, data yang diperoleh dari sumber pertama ya, itu baru data yang sangat baik. Kalau kita kan suka yang sekunder ini kan menjelaskan data primer ya. Jamaah yang berbahagia, semangat ini saya juga sangat menginspirasi saya sebagai seorang akademisi. Bagaimana kita ini yang dekat dengan Al-Quran tiap hari, kenapa kita tidak mau menggali langsung kepada sumbernya gitu. Ya. Di samping kita juga membaca kitab-kitab lain yang menjelaskannya. Padahal Al-Quran ini kan tiap hari kita baca, kita dekat dengan sumber aslinya gitu. Jamaah yang berbahagia, kemudian riwayat yang kedua, ini juga sangat menarik saya sampaikan karena waktunya terbatas. Saya singkat saja. Riwayat yang kedua diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Nabi SAW, anna rajulan zara ahon, bahwasanya ada seorang pemuda mengunjungi saudaranya fi qaryatin ukhra, di desa yang lain. Anda bayangkan dulu nggak ada kendaraan sepeda motor, sepeda ya, apalagi mobil ya. Yang ada ya onta, keledai dan sebagainya. Dan juga jalan kaki bermil-mil kalau ada keperluan. Seorang pemuda ingin mengunjungi saudaranya di desa yang lain. Fa'arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Ternyata apa yang dilakukan pemuda ini menggugah Allah Subhanahu wa taala sampai Allah itu mengutus malaikatnya untuk mendatanginya. Fa'arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Allah mengutus malaikat sekedar ingin tahu apa maksudnya. Falamma ata alaihi, maka tatkala malaikat ini datang kepadanya, qala, malaikat bertanya, aina turid, kamu ini mau kemana? Aina turid, di mana kamu berkeinginan untuk pergi? Qala, pemuda ini menjawab, uridu akhon li fi hadhil qaryah. Aku ini ingin mengunjungi saudaraku fi hadhil qaryah, di desa ini. Jadi berpapasan atau dicegat oleh malaikat, sudah hampir nyampe di desa di mana saudaranya tinggal. Qala, malaikat kemudian bertanya lagi, halaka alaihi min ni'matin tarubuha alaihi. Kamu datang mau mengunjungi saudaramu, halaka alaihi min ni'matin tarubuha alaihi. Apakah kamu bawa sesuatu untuk diberikan kepadanya? Kalau orang Madura napangi oleh-oleh. Biasanya kalau orang Madura berkunjung kepada saudaranya kan bawa something ya, bawa sesuatu, bawa oleh-oleh. Ya, ditanya oleh malaikat, kamu bawa oleh-oleh enggak? Ada sesuatu enggak? Min nikmatin, sesuatu yang bisa dinikmati, tarubuha, untuk diberikan kepadanya. Qala, pemuda ini menjawab, la, tidak. Jadi dia tangan kosong, tidak bawa apa-apa. Ghairu anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Tidak bawa apa-apa, tetapi dia hanya bermodalkan apa? Ghairu anni ahbabtuhu fillah. Kecuali aku ini hanya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dibawa itu hanya modal cinta, sayang, kangen, rindu kepada saudaranya. Tidak bawa oleh apa-apa.
Qala, malaikat bertanya lagi, fa inni, maka sesungguhnya aku Rasulullah, ilaika, diutus oleh Allah, ilaika, kepadamu, bi annallaha qad ahabbaka, bahwasanya Allah mencintaimu, kama ahbabtahu fihi, sebagaimana kamu cinta kepada saudara. Jamaah yang berbahagia, ini kisah menarik. Riwayat ini juga penting untuk kita simak pada petang ini ya. Ada seorang pemuda berkunjung kepada saudaranya jauh-jauh di desa lain, tidak bawa apa-apa. Dia hanya bermodalkan rindu, sayang, cinta kepada saudaranya ya. Tapi dia mau bersilaturahmi, mau duduk bersama, mau mengunjungi, walaupun tidak bawa apa-apa. Jamaah yang berbahagia, coba apa relevansinya dengan kehidupan kita ya? Kita yang setiap hari bisa berkomunikasi dengan orang-orang dekat kita, dengan sahabat kita gitu ya. Apalagi sekarang zamannya teknologi ya. Sangat mudah kita mestinya menjalin komunikasi, bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita ya. Kalau dulu mau mengunjungi harus datang, bermil-mil jalan kaki kalau nggak ada kendaraan ya. Sekarang kita dibantu dengan teknologi ya. Masa kita tidak sempat ya, untuk mengunjungi, untuk menyapa, menjalin silaturahmi dengan saudara-saudara kita. Syukur-syukur lebih mantap kalau kita bisa datang langsung ke rumahnya karena lama tidak bertemu. Begitu. Jamaah yang berbahagia, di zaman ini kita banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita lakukan ya, untuk menjaga silaturahmi kita bersama saudara-saudara kita. Saya terinspirasi dengan apa yang sering dilakukan oleh Pak atau Ustadz Mardi ya, yang sering mengunjungi saudara-saudara kita yang tidak berkemampuan ya. Itu salah satu ikhtiar ya, bagaimana kita merawat silaturahmi, merawat persaudaraan kita dengan saudara-saudara seiman ya. Itu sangat baik ya. Apalagi untuk kita yang setiap hari bertemu di masjid ya, berkomunikasi di grup ya. Saya kira itu juga sangat baik kalau terus dirawat dengan baik ya. Jamaah yang berbahagia, yang terakhir, ada riwayat menarik juga disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anna nabiyya, bahwasanya Nabi qala, bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu bergantung dengan agama khalilihi, temannya ya. Saya baca hadis ini teringat beberapa hasil riset juga yang menunjukkan bahwa betapa teman itu ternyata punya pengaruh sangat kuat terhadap kehidupan setiap orang ya. Di sini banyak hadis-hadis yang menjelaskan itu ya. Makanya hadis ini mengingatkan kepada kita, falyandur ahadukum mayyukhalil. Oleh karena itu lihat siapa temannya. Jadi kalau kita ingin tahu tentang kepribadian seseorang ya, keberagaman seseorang, salah satunya lihat siapa temannya. Falyandur ahadukum mayyukhalil. Silakan Anda lihat siapa temannya. Jadi teman itu sangat berpengaruh. Ada banyak bukti-bukti yang bisa kita sodorkan ya, bahwa teman itu sangat luar biasa pengaruhnya ya. Bahkan bisa merubah 180 derajat ya. Saya ada saudara ya, dulu kalau di sini masih sekolah SMA begitu ya, prestasi akademiknya sangat baik ya, tidak keluar dari ranking 1, ranking 2 gitu, giliran sama temannya ya. Tapi setelah kuliah, mohon maaf, misalnya ke Bangkalan gitu ya, menikmati suasana bebasnya begitu di sana, siapa yang pernah menyangka
di sana salah gaul dengan teman-temannya yang lain. Akhirnya kuliahnya nggak beres, nggak selesai-selesai, kemudian terdengar kabar di DO lulus tanpa gelar. Gimana rasanya sebagai orang tua, sebagai saudara gitu? Ya, saya sangat terkejut juga betapa kuatnya pengaruh teman itu. Ya ternyata teman-temannya mereka-mereka yang sering bolos itu, sering nongkrong. Jamaah yang berbahagia, saya perlu angkat kasus ini walaupun ini berhubungan dengan saudara saya, tapi pentinglah untuk dijadikan sampel supaya kita selalu ingat betapa bi'ah atau lingkungan itu sangat kuat pengaruhnya dalam kehidupan kita. Ya. Saya yakin setiap kita punya pengalaman masing-masing. Gimana rasanya? Ya, ketika harus menentukan pilihan, paling tidak kita akan bertanya sama teman dekat, iya kan? Paling tidak kita minta pendapat teman dekat. Pilihan hidup kita itu banyak menggunakan pertimbangan orang-orang dekat kita, teman-teman dekat kita. Ya. Mesti ada kesempatan untuk rembukan, musyawarah, minta pendapat gitu. Ya ini bukti bahwa hadis ini relevan ya. Bahwa yang namanya teman, lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap pilihan-pilihan kehidupan kita sebagai seorang muslim. Jamaah yang berbahagia, mohon maaf tadi saya bilang yang terakhir karena waktunya masih ada, saya lanjutkan satu lagi ya. Jamaah yang berbahagia, ini bagi yang belum menikah ya, yang masih muda-muda atau yang punya putra atau putri belum menikah ya. Penting juga menemukan calon pendamping, calon teman, orang baik begitu, ya, supaya terselamat agamanya gitu. Masih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikahi li arba'in karena 4 hal. Yang pertama, limaliha. Seseorang perempuan dinikahi limaliha karena hartanya. Ini banyak ini pemuda-pemuda yang tertarik dengan seorang perempuan karena pertimbangan dia berharta. Orang punya, the have, orang punya. Saya yakin itu ya, setiap kita yang muda-muda ini ketika menentukan pilihan pacarnya atau mau dijadikan calon pasangan hidup, salah satu pertimbangannya adalah ya, dia punya cukup harta tidak gitu ya. Pasti itu terbersit di benak kita ya. Apalagi kita hidup di zaman modern yang serba materialistis ini ya. Walaupun kita ini beragama setiap hari, mengaji dan lain-lain ya, saya tanya kepada teman-teman itu, pernahkah terbersit itu? Iya, limaliha, mesti. Cuma yang mana yang akan kita pilih, kita lanjutkan ya. Wali nasabiha. Yang kedua itu karena nasabnya, karena keturunannya. Dia itu anaknya siapa? Latar belakang keluarganya bagaimana gitu. Itu jadi pertimbangan juga kita menentukan calon pendamping. Ini kan mau jadikan teman selamanya ya. Ini bab tentang ziaratu ahlil khair. Bagaimana kita punya teman yang baik gitu kan. Ini mau dipakai selamanya. Pertimbangan-pertimbangan itu pasti muncul ya. Dia terlahir dari lingkungan keluarga yang seperti apa ya. Keluarga yang agamiskah? Keluarga orang kaya? Keluarga pejabat? Keluarga berketurunan darah biru misalnya ya. Pasti itu pernah juga terlintas di benak kita, siapa dia ya. Wali jamaliha. Dan yang ketiga itu karena fisiknya, karena cantiknya, karena paras wajahnya ya. Ini mungkin yang dominan jadi pertimbangan anak-anak muda sekarang ya. Siapapun dia, dari keluarga manapun dia ya. Tidak penting, yang penting fisiknya cantik ya. Yang penting paras wajahnya cantik ya.
Ini kalau dilakukan survei ya, ada yang memang sempat melakukan survei ini ya di kampus ya. Walaupun survei ini cuma terbatas sekedar ingin tahu bagaimana anak-anak muda itu menentukan pilihan dengan pertimbangannya masing-masing. Ini menempati urutan pertama. Orang memilih pasangan itu salah satunya ada karena fisiknya, dia cantik. Ya lumayan lah gitu ya, untuk diajak jalan gitu kan. Bahasa mereka seperti itu. Tidak bilang cantik gitu kan, tapi dia lebih percaya diri ya. Kalau misalnya diajak jalan-jalan tuh lebih percaya diri, enggak ngaku kalau dibilang kamu suka dia karena cantiknya, enggak ya. Ya. Yang terakhir walidiniha, ada orang memilih seorang pendamping itu ya, seorang calon istri itu lidiniha, karena agamanya, karena akhlaknya ya. Ini juga banyak, terutama orang tua yang menurut saya penting untuk mempertimbangkannya ya. Jadi anak kita itu juga harus diberikan masukan-masukan. Seandainya dia ada yang suka, apalagi ada yang mau dilamar, menjadi penting ini diperhatikan. Agamanya baik tidak, akhlaknya baik tidak ya. Tapi tidak perlu pakai surat kelakuan baik ya. Ya, nanti dikiranya mau melamar pekerjaannya ya. Dia punya rekam jejak kriminal misalnya, orang baik tidak gitu kan. Itu pasti orang tua semuanya pasti memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Bagaimana putrinya itu bisa dipinang oleh orang baik, agamanya baik ya. Di antara 4 hal itu ya, memang tidak mudah. Ada yang cantik tapi mohon maaf ya, dia dari keluarga tidak mampu ya, dari keluarga orang biasa ya, tapi agamanya baik, akhlaknya baik gitu. Sebaliknya ya, orangnya tidak begitu cantik tapi agamanya baik, akhlaknya baik, tidak nakal ya. Sangat mungkin ini juga dipilih. Kalau mau cari yang lengkap sulit ya. Agamanya baik, parasnya cantik, dari keluarga orang terhormat, keluarga baik-baik ya kan, berharta lagi. Coba kalau ada yang lengkap alhamdulillah ya. Tapi sulit yang cari yang selengkap-lengkapnya seperti itu. Tapi di antara 4 itu seandainya kita harus memilih, apa pesan Rasulullah? Fatfar bidzatid din taribat yadak. Jadi kalau disuruh memilih, kita diminta untuk memperhatikan agamanya, perhatikan agamanya, perhatikan akhlaknya. Taribat yadak, insya Allah kamu akan selamat. Jadi kalau agamanya baik, akhlaknya baik, ya insya Allah itu akan bikin baik yang lain-lain. Ya, kalau harta bisa dicari bersama, gitu kan? Yang penting akhlaknya baik, agamanya baik, insya Allah dia berdua dengan pasangannya akan mengusahakan yang baik-baik. Jamaah yang berbahagia, ini mungkin yang perlu saya sampaikan pada petang hari ini. Ini kesempatan yang kedua saya mengisi pengajian di masjid ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua. Sambil menunggu waktu isya ya, dari maghrib sampai menit ini ya, kita mengaji bersama seperti ini baik ya. Kita berkumpul dengan orang-orang yang baik di masjid ini ya. Sebagaimana Ummu Aiman ya, senang ya, kalau ditemani dengan wahyu Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Di masjid inilah akan disampaikan, dijelaskan tentang Al-Quran dan hadis ya. Disinilah teman-teman terbaik kita berkumpul ya. Semoga kajian kita pada petang ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.